berdoa sama ngaji dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya dan ngajinya. Attention please. Let's pray together. Start. Berdiri.
dan adaptasi kebencanaan. Sekarang kita ke materi dampak bencana terhadap kehidupan. Sebelum kita masuk ke materi dampak bencana terhadap kehidupan, kita balik lagi ke materi sebelumnya ya. Kita kemarin membahas mengenai pengertian bencana. Jadi bencana itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana mempunyai arti yaitu, siapa yang membacain? Oke, Cahyo, bacain ya. Apa sih pengertian dari bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Oke. Bencana adalah peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan menimbulkan kerusakan. Intinya berdampak negatif untuk diri kita dan lingkungan. Gitu ya. Kemudian kemarin juga belajar mengenai jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana itu dibagi jadi 3. Jadi selama ini tahunya cuma bencana alam, tapi adanya bencana alam, non alam, sama bencana sosial. Minggu lalu sudah kita bahas jenis-jenisnya. Kemudian faktor penyebab bencana kita ambil 2 aja yang sering terjadi di Indonesia, yaitu gempa bumi dan angin puting beliung. Kalau gempa bumi sudah tahu lah ya, terjadi guncangan karena ada pergerakan lempeng. Terus kalau angin puting beliung itu memang terjadi di wilayah tropis. Masih pada ingat kan? Iya, alhamdulillah. Sekarang kita lihat video ini ya. Coba diperhatikan. Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 atau lebih dikenal sebagai gempa bumi dan tsunami Aceh merupakan gempa bumi terkuat yang pernah tercatat di Asia dan gempa bumi terkuat ketiga yang pernah tercatat di dunia sejak tahun 1900. Bencana ini juga dianggap sebagai bencana alam paling mematikan pada abad ke-21 dan bencana terburuk sepanjang sejarah Indonesia, Sri Lanka, dan Thailand. Tsunami ini menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, rumah, dan lingkungan alam di banyak negara. Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan banyak daerah yang gulung melanda. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman akibat mendapat kiriman air dari Hulu oleh Ketua Bogor. Banjir kiriman juga membuat 5 RT di Kelurahan Pejagan Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir hingga 10 kilo warga terdapat di pagi. Banjir mulai masuk ke permukiman warga sejak pukul 1 dini hari. Kondisi ini memaksa semua warga mengungsi ke lokasi bencana. Nah, ini tadi ada video mengenai tsunami di Aceh, kemudian ada gempa sama banjir di Jakarta. Kira-kira apa sih yang kalian bayangin kalau mendengar tentang bencana? Ada yang mau mengangkat tangan atau mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Ayo, ada nggak yang mau mengungkapkan pendapatmu mengenai apa sih yang kamu bayangin tentang bencana? Bencana menurutmu apa? Kayak gitu. Ayo ngomong aja, nggak apa-apa. Tadi kan udah ada tuh. Bencana adalah apa, Ben? Bencana adalah peristiwa. Peristiwa yang gimana? Yang
mengerikan. Iya, bencana itu adalah peristiwa yang mengerikan. Kemudian yang nomor 2, bagaimana kehidupan masyarakat setelah terkena bencana? Kalau kamu tiba-tiba kena bencana nih, entah banjir, entah gempa bumi, kira-kira bakal gimana? Kehidupanmu apa sama kayak sebelumnya? Ya, Kehilangan data, Bu. gimana? Kehilangan data. Kehilangan harta, berarti beda ya sama yang sebelumnya. Iya, oke. Yang lain? Gimana? Atau enggak yang lain mau jawab? Yang nomor 3, menurut kalian dampak apa saja yang paling terasa setelah bencana terjadi? Gimana? Ya toh? Perbedaan lingkungan, Bu. Perbedaan lingkungan. Ya. Gimana lingkungan yang menurutmu? Jadi misal sebelum bencana kita hidupnya bahagia, Oke. bencana kita rasakan kesedihan, Bu. Sebelum bencana kita bahagia, setelah terjadi bencana kita jadi sedih, seperti itu. Ya, itulah apa namanya kejadian bencana ya. Bencana itu sebenarnya ada dampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya. Kayak gitu. Nah, setelah itu sebelum kita masuk ke pembelajaran dampak bencana terhadap kehidupan manusia, kita akan mempelajari dulu mengenai tujuan pembelajaran. Ibu akan sampaikan mengenai tujuan pembelajarannya. Bisa kalian baca. Jadi kalian setelah belajar dampak bencana terhadap kehidupan, itu diharapkan mampu mengidentifikasi dampak bencananya, ya. Baik itu kehidupan sosial, ekonomi, fisik. Fisik itu lingkungan sekitarnya. Kemudian kalian mampu menganalisis studi kasus dampak bencana alam. Jadi nanti misalkan ada suatu kejadian bencana, kalian bisa menganalisisnya. Terus menyajikan hasil analisis dampak bencana alam, bisa dalam bentuk infografis ataupun mini book. Kemudian setelah kalian belajar ini, diharapkan kalian tuh tahu, oh, efek dari bencana itu ternyata kalian bisa meningkatkan rasa empati kayak gitu. Jadi yang tadinya biasa sendiri, egois lah, nanti kalian kalau naudzubillah kena bencana, kalian punya rasa empati. Terus kalau kita belajar ini kan materi besarnya mitigasi bencana. Nah, nanti kalian kalau terjadi bencana, nanti kuliah di Jawa yang banyak gunung apinya yang seringnya erupsi, kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakukan, bisa untuk membantu diri kalian sendiri ataupun orang lain, begitu. Ya, ibaratnya jadi pahlawan gak cuma untuk diri sendiri, tapi buat orang lain. Oke. Selanjutnya, di sini ada peta Pulau Sulawesi. Belum lama ini 1 Juni 2025 di kawasan di Palu, wilayah Palu sama Sigi itu kena gempa. Ya, kena gempa karena itu 2 daerah, jadi dia kena gempa. Gempanya itu gempa darat. Pusat gempanya berada di darat 28 km dari Palu. Kemudian dia skalanya dalam gempa itu ada yang namanya skala MMI. Biasanya dengarnya skala Richter kayak gitu ya, 4,9 skala Richter. Tapi di sini ada skala MMI atau Modified Mercalli Intensity. Jadi kalau skalanya 1 sampai 2 berarti itu tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh beberapa orang. Mungkin yang dekat dengan pusat gempanya. Kemudian dirasakan oleh orang banyak tapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung cuma goyang-goyang aja. Kayak gitu, paling cuma ke kiri, ke kanan, kayak gitu, itu berarti skalanya 3 sampai 5. Nah, seterusnya nanti ada di buku LKS kaliannya, ada di materi ajarnya, dibaca bukunya biar kalian lebih memahami. Oke. Kemarin itu kan sudah dibagi kelompok ya, dan ini juga sudah duduknya per kelompok. Ibu akan
atau berita, semacam berita, teks berita. Nanti kalian tinggal membacanya, kemudian kalian cari, kalian analisis. Ya, bisa dibuka di halaman kedua di LKPD-mu. Di halaman ketiga ya. Di situ ada teks berita yang dari link tersebut. Nah, kalinya nggak bisa dibuka ya. Entah kenapa nggak bisa dibuka. Nyalain susah kali ya. Sebentar ya. Kelompok 2. Di situ ada teks beritanya. Kemudian di situ di lembar keempat ada instruksinya ya. Jadi silakan kalian kerjakan sesuai instruksi. Ada yang dapat aspek ekonomi, ada yang dapat aspek fisik, ada yang dapat aspek sosial. Jadi yang sosial ada 2, ekonomi 2, fisiknya 2, kayak gitu. Kemudian setelah itu kalian dapat, bisa searching, handphonenya silakan dikeluarin, nggak apa-apa untuk searching atau buku yang lain dikeluarkan untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian di lembar ke 5, di situ ada kertas yang berwarna, silakan dilihat. Itu nanti gunanya untuk mini book. Mini booknya ketika kalian sudah menganalisis, sudah tahu analisisnya dari teks berita itu, dari studi kasus yang ada di halaman 3, kalian nanti menulis hasil analisismu di sini, kayak gitu. Nanti dicopot aja staplesnya. Kemudian cara bikin mini booknya bisa dilepas dulu nggak apa-apa. Sebelum menulis nanti juga kan dituliskan berbagi. Jadi semuanya harus ngerjain biar dapat nilai ya. Kalau nggak ngerjain nggak ibu kasih nilai. Silakan. Jadi kertasnya itu udah ada garisnya. Nah, di situ ada judul tempatmu itu studi kasus. Terus ada nama kelompok. Yang judul itu yang nomor 1, yang studi, yang nama itu nomor 2, sampingnya nama itu nomor 3, atasnya 4, 5, 6, 7, 8, sampingnya judul. Nanti kalian lipat jadi 2. Oke, lipat jadi 2, terus lipat lagi dari kiri ke kanan ke tengah, kemudian lipat begini untuk dapat lipatan-lipatannya walaupun itu sudah digaris. Kemudian untuk biar jadi buku, kan halaman 1 ke halaman 2 ya, 1-nya dilipat, 2-nya di belakangnya 1, 3-nya nanti ngikutin, 4-nya juga ngikutin, 5, 6, 7, 8. Jadilah nanti ini buku yang isinya hasil analisis. Silakan dikerjakan, nanti kalau nggak jelas nanya, nanti ibu juga keliling bantu. Gitu, silakan. Handphonenya untuk searching materi ya. Oke. Udah. Silakan. Misalkan aspek sosial di situ ada korban jiwa, penjelasannya kamu jelasin korban jiwanya gimana, kayak gitu. HP-nya di silent, HP-nya untuk searching ya. Kalau misalkan nggak dapet tengahnya, ditengahin sendiri aja nggak apa-apa, biar rapi. Kayak gitu. Memang nggak simetris sih tadi itu, banyak simetris gitu ya, mohon. Itu kan ada kerusakan alam, kamu jelasin kerusakan alamnya itu seperti apa. Oke, nggak usah banyak-banyak. Yang penting jelas, pemaparannya hasil analisismu jelas. Tuh. Patokannya ada di studi kasus halaman 3 itu ya.
di gempa Palu dan gempa Sigi. Nama kelompok jangan lupa ditulis ya. Oke. Dapat apa aspeknya? Dapat apa? Aspek ekonomi. Nah, itu kerugian aset. Maksudnya gimana kerugian aset? Kamu jelasin, kamu diskusi bareng-bareng, terus kamu analisis maksudnya kerugian aset itu yang gimana? Itu. Kalau memang mentok diskusinya nggak dapat, sambil searching nggak apa-apa atau buka bukunya. Oke, silakan. Aktivitas ini cuma 30 menit aja ya, nggak lebih. Setelah itu nanti maju per kelompok. Nanti yang sosial maju sama sosial, yang ekonomi maju sama ekonomi, yang fisik maju sama fisik. Kalau nanti di depan itu terlalu banyak ya, salah satu kelompoknya anak buahnya kayak gitu, membernya ada yang setengah duduk, yang setengah mewakili begitu ya. Nanti membantu menjawab. Paham? Alhamdulillah. Nanti maju presentasi ya. Waktunya nggak banyak, 15 menit aja. Silakan. Oke. Ayo semuanya kerja, jangan bermain-main. Gimana merah? Misalnya ini kan aspek sosial ya, karena bencana itu dia korban jiwa. Nah, korban jiwa di hasil kejadian gempa Palu sama Sigi itu korban jiwanya gimana? Ada yang meninggal dunia kah? Ada yang luka berat kah? Kamu jelasin di sini dampak-dampaknya. Terus kalian kayak gitu. Oke? Hilangnya pencarian itu maksudnya gimana? Nggak apa-apa, sama-sama materi ajar kok itu. Lewat di buku juga ada, handphonenya juga digunain Umar, jangan mati aja. Kalau nggak ada kuota tethering sama Tommy, gitu. Ya. Gimana Zat? Pak? Kerjain Pak. Handphonenya digunain buat searching. Oke. Apa saya? Ya bisa. Kalian diskusi kira-kira gimana? Kalau oke, silakan ditulis. Siap? Jangan cuma di bola balik ya. Gimana? Gak apa-apa. Ini ya. Ini ditulis, ini. Ini apa? Aspek ekonomi, gempa, Palu, dan Sigi. Gimana? Pak?
Jadi disobek dua kotak tengah itu. Jadi sobek dulu aja, coba disobek tengahnya. Jangan buru-buru, nanti malah robek semua. Ya, ada penggaris. Oke, pelan-pelan aja, nanti robek panjang malah. Sibuk. Iya. Tanya. Gimana? Ini nulisnya kayak gini nggak Bu? Ya, di sini juga. Oh. Kalau yang ini versi simpelnya, kalau ini versi yang analisis lebih lengkap. Karena ini kan cuma mini buku ya. Ya, Bu. Kasih ya Bu. Sah. Iya, gimana? Iya, ini yang versi lebih jelasnya, analisis jelasnya, yang sangat jelas, nanti bukunya yang versi simpelnya. Oke, lanjutkan. Mau bertanya suaranya yang kencang? Ya, bisa ditambahin yang lebih detail. Kemudian untuk yang di bukunya baru yang versi lebih simpelnya. Gimana kelompoknya? Kelompok satu. Ya. Kalau kalian menganalisis terus diskusinya udah dapat yang diinginkan ya buru-buru aja nulis. Biar cepat selesai. Ya. Gimana? Lipatnya ini kan yang depan 1, 2, 3, terus ya. Sama
Iya. Biar enak dilipatnya. Tuh. Ini. Jadi deh, ini Bu. Tinggal kamu tulis hasil analisismu. Oke? Kalau mau dirapiin, dirapikan. Sal. Biar pelan-pelan nanti robek, terlalu robeknya kepanjangan. Kesabarannya harus tebal ya. Dan ya waktu terus berjalan ya. Nanti segera ditunjuk ya yang mau maju siapa. Yang dapat fisik mana aja, mau kemana aja yang dapat fisik? Kan kita tadi acak bagi alat APD-nya. Yang dapat fisik? Satu, Tommy. Sama? Yang dapat fisik? Fisik nulis. Dapat fisik. Katakan 2, berarti nomornya Tommy sama Nurida. Yang dapat ekonomi? Sama si Farida. Berarti Mela sama Cahya dapat sosial. Oke. Udah mau selesai belum ini? Kira-kira? Ya, dirapiin. Gimana? 2 orang nggak apa-apa. 2 orang dari ekonomi, 2 orang dari ekonomi. 2 orang dari ekonomi. Ya, 2 dari ekonomi, 2 dari aspek ekonomi, lalu sama 2 dari aspek ekonomi. Nanti perwakilan. Kalau ini 2 sisanya, terus yang lain sisanya 3. Nanti mereka yang bakal jawab kalau ada tanya yang bertanya. Jadi bisa saling diskusi. Begitu juga yang ekonomi ya, yang aspek ekonomi sama aspek ekonomi perwakilan 2-2. Kayak gitu. Fisik ya, 2 juga perwakilannya. Gimana? Dap? Nah, intinya nomornya dapatnya aspek. Ya, ini ditulis aspek ekonomi. Ekonomi dampak. Oke, kayak gitu ditulis di sini yang jelas. Kalau bisa pakai huruf kapital. Namanya kan judul ya. Isinya misalkan dari ini kerugian aset di sini hasil analisismu apa. Kalau memang kerugian aset ini hasil analisisnya nggak cukup, di sini bisa di halaman belakangnya. Tapi kan nanti dilipat ya, udah ngelipat belum? Nah, nanti ngelipat, jangan kamu nulisnya begini terus karena nggak cukup sampingnya terus tulis di sini. Nanti kan nggak depan belakang. Lipat dulu. Nah, kayak gitu. Oke. Ini untuk judul, ini halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima, halaman keenam, halaman ketujuh, terus ini halaman terakhir, halaman 8. Halaman 8 kalau nggak mau dikasih tulisan nggak apa-apa, sama halnya dengan buku kayak gini ya, belakangnya juga kan nggak ada tulisan toh. Tapi kalau mau ada tulisannya nggak apa-apa, layaknya seperti ini. Oke, paham? Sama-sama. Ya, Cahaya gimana? Ya, aspek sosial. Aspek sosialnya ini dilihat dari apa? Dari gempa bumi di wilayah Palu dan Sigi. Iya, Palu dan Sigi. Jadi aspek sosial dampak gempa bumi Palu dan Sigi begitu.
langsung ditulis ya. Oke, good, lanjutkan ya. Satu-satu ini dulu. Gimana? Boleh banget. Kalau memang bawa warna, mau diwarna nggak masalah. Kayak gitu. Judulnya apa dapatnya aspeknya? Iya, aspek fisik. Aspek fisiknya dilihat dari dampak gempa bumi wilayah Palu dan Sigi. Di halaman 3 itu kan udah ada tuh wilayah Palu dan Sigi. Udah jelas? Oke, sama-sama. Gimana? Yang ini masih nyari bilangnya mata pencarian. Mana satu? Udah. Ya, cuma ini kurang detail aja yang nomor 2. Lebih misalkan disintegrasi, maksudnya gimana disintegrasinya? Kayak gitu bisa dijelaskan lagi, coba dianalisis ulang maksud dari disintegrasi keluarga tuh seperti apa? Iya, sama-sama gimana Pak? Gimana? Ini untuk judulnya kan samping sini nama kelompok. Nah ini untuk judulnya. Judulnya dilihat dari aspek fisik. Aspek fisiknya aspek fisik apa? Aspek fisik dampak dari gempa bumi Palu dan Sigi. Kayak gitu, nanti ini untuk judul besarnya. Isinya apa? Isinya ya hasil analisismu dari fisik tadi, lingkungannya gimana. Oke ya, sama-sama. Gimana? Ada jelas? Gimana Wi? Ya, judulnya itu nanti di explore atau biar kelihatan kerja semua. Gimana kalau semuanya menulis? Ya kan? Jadi semuanya kerja begitu. Jadi dimanfaatkan ya orang yang banyak ini semuanya nih biar kerja semuanya biar adil. Untuk yang halaman judul di mini booknya pakai huruf kapital ya. Kalau kamu mau gambar-gambar nggak apa-apa, yang penting gambarnya masih ada kaitannya dengan geografi. Gimana Tom? Digambar apa? Oh nggak apa-apa, nggak masalah. Titik nggak masalah. Titik nggak masalah. Hasil tiketmu itu kan dibikin estetik bisa kan? Bisa. Lanjut. Lebih ditulis lagi ya. Biar itu selesai, ini bukunya juga selesai. Iya. Kalau mau dirapin, nggak apa-apa dirapin. Kalau ada cutter atau menggaris, kelompoknya Tommy ada gunting. Kalau mau pinjam ke kelompoknya Tommy, gimana Cahya?
Gimana Kak? Berarti susah-susah gimana? Ini gini. Ini gini tinggalan. Ya, ini kayak covernya. Belakang nggak mau ditulisin nggak apa-apa, biar kayak cover buku. Tapi kalau mau ditulisin, kalau memang nggak didukung, penjelasan analisismu banyak, ya silakan ditulis belakangnya nggak masalah. Nanti dirapiin ya. Aman? Alhamdulillah. Isinya dari ini, dari LKPD ini, kemudian ditulis di situ versi yang udah dipahami. Kayak gitu. Kalau ini kan, iya nggak apa-apa kalau misalkan dapatnya 6, 3 atau 4 aja nggak masalah ini. Kayak enggak harus. Kalau memang kalian dapatnya analisisnya segitu ya lanjut ya. Ya. Jangan lupa ditentukan ya siapa yang mau maju ke depan. Jelasin yang ini bukunya juga nanti di bawah hasil ini bukunya. Iya, benar. Ya. Gimana? Udah apa belum? Masih banyak? Masih. Udah diselesaikan ya.
Alhamdulillah kalau Mas A. Ya ditulis saja tulis. Untuk yang nomor 2 bisa ditambah ini ya. Jadi fisiknya biar kelihatan gitu. Paham? Silakan ditambahin. Soal kenapa yang nomor 1 berkurang? Bisa ditambahinnya yang nomor 1 ya. Jadi korban jiwanya hubungannya yang dapat ya Pak. Jadi sosialnya dapat di korban jiwa. Oke. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Oke, majunya dapatnya. Udah mau selesai? Ya. Nanti di apa mini booknya itu bisa ditambah. Ya, bukan aja yang mau lihat nanti tinggal terus nulisnya. Jadi aspek ekonominya kelihatan. Gitu ya. Paham? Alhamdulillah paham. Gimana Sal? Itu yang infrastruktur bisa ditambahin ini. Itu ya? Paham kan? Nah, ya, sampai ya. Kenapa dong? Nggak apa-apa. Kalau memang hasil analisisnya cuma begitu dan kita yang ini di bawah, yang ini juga di bawah untuk melihat hasilnya. Nanti kalau dibuka terus nggak bisa balikin lagi gimana? Kayak gitu nanti dilihat. Iya, untuk mini booknya gimana? Udah selesai? Sedikit lagi kali ya. Karena ibu hasilnya gimana? Iya, bisa. Tapi kalau sudah memang analisisnya segitu hasilnya dan kamu nyari udah memutar-mutar buka buku searching internet nggak dapat lagi hasil analisisnya, hasil diskusinya begitu ya dia bisa. Oke. Kalau yang sudah bisa dipersiapkan untuk maju ya. Gitu. Ditentukan 2 orang yang maju dan yang lainnya member yang lainnya yang tidak maju nanti bisa join sama member yang aspeknya sama untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain.
kelompok aspek fisik untuk maju. Dua-dua silakan maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aspek fisik ingin menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Penjelasan dampak utama dari kerusakan alam. Dampak kerusakan alam meliputi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, air, udara atau tanah, penurunan kualitas dan kelangkaan sumber daya alam, gangguan kesehatan manusia, serta kerugian ekonomi dan sosial. Penjelasan dampak utama perubahan bentang alam. Perubahan bentang alam adalah Yang keras suaranya Mas. Perubahan bentang alam adalah transformasi permukaan bumi yang dapat disebabkan oleh proses alami seperti pelapukan, erosi oleh angin, air, dan es. Aktivitas tektonik serta bencana alam menjadi dampak utamanya adalah terganggunya keseimbangan ekosistem yang kemudian berpengaruh pada kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, serta berkelanjutan sumber daya alam. Penjelasan dampak utama kerusakan bangunan dan infrastruktur. Dampak kerusakan bangunan dan infrastruktur mencakup kerugian ekonomi besar, gangguan layanan vital seperti air, listrik, dan telekomunikasi, serta Suaranya risiko Luis, suaranya. jiwa dan luka-luka bagi masyarakat, dan terhambatnya aktivitas masyarakat serta roda perekonomian karena fungsi penting dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak berjalan normal. Oke. Baik, dari materi tersebut, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, Ya, silakan. kan sudah terdapat kerusakan fisik akibat banjir pada pemukiman penduduk. Namanya dulu. Ya, nama saya adalah Muhammad Aditi. Kemudian sudah terdapat kerusakan fisik akibat banjir pada pemukiman penduduk. Sebutkan 3. Izin menjawab dari Dan izin menjawab pertanyaan dari Danu. Yang pertama, fondasi rumah rapuh atau runtuh karena terendam air terlalu lama. Yang kedua, dinding dan perabot rusak akibat terendam lumpur. Yang ketiga, jalan dan saluran air rusak atau tersumbat. gimana Danu? Puas dengan jawabannya? Puas ya. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalan namanya. Yang keras suaranya Julfa. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 6. Jawabannya adalah aktivitas terganggu, transportasi, komunikasi, dan layanan publik terhenti. Kerugian ekonomi karena biaya perbaikan besar. Korban jiwa dan luka bisa terjadi. Layanan masyarakat terhambat. Pendidikan, kesehatan, distribusi, dan barang. Oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk dua kelompok aspek fisik. Tangannya. Ya, lanjut ke aspek ekonomi. Silakan aspek ekonomi. Untuk yang aspek ekonomi bisa lewat samping meja guru di belakangnya. Ayo, perwakilan 2 orang. Bisa bergantian ya membacakan hasilnya. Jadi nggak cuma 1 orang saja yang membacakan. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan aspek ekonomi ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kerugian aset, berkurangnya kemampuan suatu pihak, individu, perusahaan ataupun negara dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Kerugian aset menimbulkan penurunan nilai kekayaan aset yang hilang, rusak atau berkurang nilai akan mengurangi total kekayaan yang dimiliki. Misalnya, gedung perusahaan terbakar. 2. Nilai perusahaan turun drastis. Hilangnya mata pencaharian, turunnya pendapatan masyarakat. Orang yang hilang mata pencaharian tidak lagi memiliki sumber penghasilan tetap, sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terhambatnya distribusi barang, kelangkaan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga dan inflasi serta menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini mengakibatkan kerugian finansial bagi produsen. Akibatnya barang menumpuk dan biaya tambahan. Selanjutnya, Terhambatnya distribusi barang, terganggunya distribusi barang, jalan dan jembatan yang rusak membuat distribusi bahan pokok dan logistik menjadi terhambat, yang berujung pada kelangkaan barang dan kenaikan harga. ya, silakan kalau ada yang mau. Silakan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada saya. Saya nama Rido dari Silakan kelompok. berdiri. Izin bertanya, nama Rido dari kelompok fisik. Hal apa yang dapat memicu kenaikan harga dan inflasi? Bisa langsung dijawab. Izin menjawab. Hal apa yang dapat memicu kenaikan harga dan inflasi? Jawabannya yaitu adalah kerugian finansial bagi produsen. Ya, Gimana dok? ya, betul. Siap. Oke, yang lain? Ada pertanyaan lagi? Oke. Nama Jalir dari kelompok sosial. Izin bertanya, contoh hilangnya mata pencaharian. Dia tadi ngomongin hilangnya mata pencaharian. Ya, izin menjawab dari Alif. Contoh hilangnya mata pencaharian adalah seperti lahan pertanian rusak, pabrik hancur, atau bisa juga perahu nelayan hilang karena terbawa arus. Oke. Gimana? Kuat? Alhamdulillah. Silakan. Sekian dari perwakilan kelompok aspek ekonomi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang terakhir aspek sosial. Ayo aspek sosial. Ayo maju. Gak apa-apa. Berani bicara di depan. Belajar. Suaranya yang lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan kelompok aspek sosial ingin menjelaskan tentang diskusi kami. Dampak bencana gempa di Palu dan studi pada aspek sosial. Satu, korban jiwa. Korban jiwa dan luka-luka. Ini adalah dampak yang paling sering terlihat. Hilangnya nyawa dan negara yang diderita warga menjadi prioritas utama penanganan pasca bencana. Dua, disintegrasi keluarga. Pemisahan keluarga atas piatu, masalah pengasuhan. Tiga, perubahan struktur sosial. Kerusakan infrastruktur sosial, disorganisasi komunitas. Dampak utama hilangnya mata pencaharian. Bencana gempa bumi memiliki dampak ekonomi. Ketika bangunan dan infrastruktur hancur, banyak tempat usaha seperti toko tidak dapat beroperasi. Ini menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi para pekerja. Petani kehilangan perahu
juga trauma dan konflik. Trauma psikologis. Bencana dapat menyebabkan trauma psikologis yang signifikan bagi korban, selamat, dan saksi mata. Kondisi ini dapat berupa PTSD, post traumatic stress disorder, depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. 2. Konflik sosial. Bencana dapat memicu atau memperburuk konflik sosial yang sudah ada. Konflik dapat muncul akibat perebutan sumber daya yang terbatas seperti makanan, air, tempat tinggal, dan bantuan kemanusiaan. Oke. Oke. Dari sini adakah yang mau bertanya? Ya, satu penanya aja ya. Perkenalkan, yang saya Sabina Nadia kita ingin bertanya, dampak apa yang paling terasa di aspek sosial? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab menjawab pertanyaan dari Sita. Yang suaranya agak gede ya. Trauma dan konflik. Trauma dan Konflik. konflik. Contohnya seperti trauma psikologis dan konflik sosial. Gimana? Ya. Oke. Bisa deh. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari 3 kelompok tadi yang terdiri dari 6 kelompok tadi kita jadiin 3. Ada yang ingin menanggapi mengenai presentasi yang tadi? Gimana? Saya Bu, Oh iya, silakan Tommy. suaranya kurang keras dan jelas, kurang keras Bu. Kurang keras dan kurang jelas. Kurang keras dan kurang jelas. Coba sambil berdiri. Oke, Pertama, suaranya kurang kurang. keras dan kurang jelas. Untuk kelompok yang mana? Apakah semuanya? Ya, Hampir semuanya. hampir semuanya. Dan materinya bisa diperinci lagi. Oke. Dan semoga untuk presentasi ke depan lebih baik lagi Bu. Oke, semoga presentasi kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Tommy atas tanggapannya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Tommy tanggapannya. Oke, jadi tadi itu adalah 3 aspek yang mewakili dari dampak bencana dalam kehidupan. Jadi ada aspek ekonomi, ada aspek apa lagi? Ekonomi, fisik, dan sosial. Gitu. Ada yang kurang jelas dari presentasi tadi? Jelas, alhamdulillah kalau cukup jelas. Nanti untuk menanggapi tanggapan dari Tommy, kedepannya kalau kita ada presentasi lagi, suaranya yang lantang, terus lebih jelas, materinya lebih rinci, begitu ya? Oke. Sekarang kita ambil kesimpulan ya dari dampak bencana dalam kehidupan manusia. Oke, kesimpulannya bisa kita ambil dari hasil diskusi kalian, hasil analisis kalian, bahwa secara sosial bencana itu menyebabkan korban jiwa ya, kemudian merusak tatanan sosial, memisahkan keluarga, bahkan memisahkan keluarga, kemudian memicu peningkatan kriminalitas kayak gitu ya. Kemudian di aspek ekonomi, karena ada bencana biasanya bangunan-bangunan infrastruktur pada rusak, jadi para pedagang atau wira swasta harus membuat lagi dari awal. Jadi itu nanti akan mempengaruhi tentang pendapatan yang rendah, distribusi barang yang susah karena jalannya banyak yang retak akibat bencana, misalkan gempa. Karena yang dibahas adalah gempa Palu dan Sigi. Kemudian yang terakhir dampak fisik. Dampak fisik ini maksudnya dampak dari lingkungannya ya. Jadi di lingkungannya itu selain merusak fasilitas umum, itu juga nanti misalkan kayak pantai, ketika terjadi gempa, ada kemungkinan untuk tsunami yang datang lebih cepat kayak gitu karena sudah pernah terjadi gempa, apalagi di wilayah Pasifik. Oke,
Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang ingin menyimpulkan dari ketiga aspek itu dampak bencananya. Silakan. Silakan. Ada yang ingin menanggapi? Gimana? Iya, nulisnya mungkin. Gimana menurutmu? Atau Umar atau Mela, Davi, Rizal, mungkin Cahaya, Sulfa, kayak gitu. Silakan, ada yang menanggapi? Oke, siapa yang ingin memberikan kesimpulan nih? Ayo cepat. Oke, Davi, gimana Vi? Kesimpulan dari hasilnya itu ialah kerusakan fisik yang diakibatkan oleh bencana berdampak pada aspek ekonomi dan aspek-aspek yang lain. Yaitu dampaknya seperti akibatnya biaya perbaikan membengkak dan kesulitannya pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Oh, jadi biayanya membengkak, terus pemerintah juga kesulitan. Ya, karena memang daerahnya yang jauh dari ibu kota negara, kemudian Palu juga ibu kota provinsi, tapi dia kena gempa, jadi sulit penanganannya, begitu ya. Oke, begitu ya kesimpulannya anak-anak dari hasil dampak bencana bagi kehidupan. Kasih tepuk tangan untuk David. Makasih ya David. Oke, selanjutnya kita karena sudah berjalan cukup lama, kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk karena ini jam merawat. Silakan berdiri. Thank you.
silakan. Coba. Bisa? Oke. Di pojok kanan atas yang udah buka profilnya itu namanya diganti pakai nama lengkap ya. Silakan dijalankan itu avatarmu. Kuisnya cuma 5 menit ya, jadi nggak pakai lama. Avatarnya digerakin yang cepat. Iya, langsung aja. Langsung. Gimana? Ini ke bawah. Iya, dipilih. Dipilih. Dipilih ya. Main, jalan. Ya, dipilih. Waktunya tinggal bentar lagi, ayo. Ah iya. Gimana? Kalau udah bisa dikumpulkan. Nanti akan kebaca di laptop ibu mengenai statistiknya, baik itu nilai atau berapa kali kamu ojin. Ayo. Gimana? Kok dikeluarin? Masuk lagi. Ya. Kuisnya. Keluar. Oke, dijawab, dipilih. Di situ cuma ada 4 pilihan. Masing-masing pertanyaan ada 4 pilihan. Silakan dipilih salah satunya. Ya, ayo cek sendiri. Ya, lihat temannya. Ya, udah kelihatan kan itu di situ avatarnya temannya siapa yang
udah sampai jauh. Iya, udah selesai, cuma 10 kok. Udah. Peringkat berapa? Benar 8. Peringkat saya 1. Wah. Ayo yang lain, Tommy peringkat 1. Yang lain selesaikan. Gimana? Peringkat 1. Coba lihat detailnya. Pojok kanan atas yang warna kuning. Nih peringkat. Nanti aku baca di situ peringkatnya, kamu peringkat berapa. Oke, silakan yang belum selesai diselesaikan, waktunya terus berjalan. Faisal 1, 2, 3. Ini peringkat. Peringkat berapa? Gimana yang lain? Gimana? Peringkat berapa? 8. Coba lihat. 9 poin, 8 poin, 235. 6 menitan. Wah, keren, masih keren loh. Ayo Cahaya, yang lainnya udah peringkat. Oke, Cahaya udah selesai dan kayaknya udah selesai semuanya. Oke, jadi akhirnya yang peringkat 1 Fikri Alif, peringkat 2 Ansel, kemudian peringkat 3 Faisal dengan 9 poin, cuma beda di kecepatan menjawabnya. Tepuk tangan. Yang lain gak usah berkecil hati, nanti kita kuis lagi ya. Nah, sekarang ditaruh handphonenya. Ibu mau nanya, kira-kira hal baru apa sih yang kalian dapat setelah belajar dari dampak bencana bagi kehidupan? Oh, iya Tom, silakan Tommy. Silakan berdiri. Oke. Aku belajar bahwa bencana alam tidak hanya merugikan secara fisik tapi juga secara mental. Oh, jadi mental juga kena gitu ya. Jadi nggak fisik aja, nggak cuma luka-luka, tapi ternyata mental ini juga kena. Secara psikologis. Ada yang lain, hal baru apa lagi yang kalian dapat? Kayaknya hampir semuanya begitu ya. Mungkin ada yang lain. Terus kalian ada kesulitan nggak yang kalian temui?
Gimana? Kami kesulitan mencari data yang spesifik untuk studi kasus Thailand. Oh iya, karena memang beritanya nggak se-hype yang ada di Kamboja atau Myanmar, Thailand ya gempanya. Oke, memang belum lama tapi karena skalanya kecil kali ya, kayak gitu jadi kesulitan. Ada yang lain? Kesulitan apa yang ditemui? Mungkin ada yang ingin menjawab kesulitan lain? Kalau nggak ada, oke. Semoga dengan kita belajar ini kita bisa tahu ya ternyata setiap kejadian itu ada dampaknya. Dan sebenarnya nggak cuma dampak negatif, ada dampak positifnya. Untuk minggu depan kita belajar mengenai mitigasi bencana ya. Untuk dampak bencana terhadap kehidupan yang nggak cukup. Untuk nanti hasil LKPD dan bukunya nanti tolong dikumpul ya setelah semuanya selesai. Kemudian untuk minggu depan kita ke materi mitigasi bencana. Bisa dirapikan, udah jamnya pulang ini kita berdoa